sampai sekarang? Emosi sih itu udah pasti ada, yang namanya itu manusia, karena yang salah satu yang diajarkan pertama waktu belajar forensik adalah kita harus menghormati ini yang kita periksa, karena biar gimana dia adalah manusia sama seperti kita, cuman bedanya dia tidak punya nyawa itu. Jadi penghormatan terhadap itu yang pertama kali ya diajarkan pada kita. Jadi pada waktu itu ya ada perasaan gitu, tetapi setelah gitu ya kemudian kita akan larut dalam ya pemeriksaan itu sendiri. Sainsnya. Ya akhirnya sebenarnya bagaimana? Jadi kepuasan itu baru terjadi itu pada saat kita udah tahu sebab matinya. Saya ingat sesuatu yang dikatakan prof saya. Profesor saya, Prof. Ari Budianto, itu profesor forensik pertama. Jadi dia selalu ngomong, misalnya ada orang ditembak nih, ada lubang 5. Dia bilang, sekarang pertama kalau itu fokusnya apa? Kalau orang ditembak 5 lubang, kamu mesti nggak boleh salah nih, masuk berapa, keluar berapa. Kenapa, Prof? Dia bilang kalau masuknya 3, keluarnya 2, berarti kamu mesti ketemu 1 anak peluru di dalam. Benar. Kalau belum ketemu, kamu nggak boleh stop. Sampai kapanpun. Cari sampai ketemu. Tapi kalau kamu bilang, dari 5 itu, 2 masuk, misalnya dari itu 4 masuk, 1 keluar, 1 lubang keluar, itu berarti kamu mesti ketemu 3 anak peluru. Kalau enggak, kamu nggak boleh stop. Jadi seperti itu. Jadi, ya kita harus kejar sampai ada jawabannya gitu. Oke. Jadi kalau dokter biasa kan dia kepuasannya adalah orang yang sembuh kan. Kalau dokter dapat jawaban untuk menghormati yang sudah meninggal tersebut ya, Dok ya. Dan itu karena dampaknya itu panjang sekali. Kebayang nggak, Chris? Pada waktu ada mungkin kasus Tanjung Priok, pernah tahu ya? Tanjung Priok itu pada waktu itu ada sekelompok orang itu ditembak sama aparat, terus kemudian hilang kemana nggak tahu. Terus 16 tahun kemudian dicurigai ada satu pekuburan di daerah Pondok Rangon sebagai tempat mengevakuasi mereka. Kita mesti cari itu. Yang minta pada waktu itu Jaksa Agung minta, tolong diperiksa ini benar nggak korban-korban itu. Nah korbannya banyak yang ngadu. Itu nggak gampang. Karena kenapa? Kalau kita bilang ini si A, itu kan harus ada kompensasi terhadap keluarganya. Dan kompensasinya itu besar sekali. Kalau ini si A, si B, atau dia kita bilang ini bukan, berarti nggak ada kewajiban. Itu beban sejarahnya itu besar buat kita, nggak cuma sekedar itu gitu loh. Karena itu kan antara masalahnya kan kalau pelanggaran HAM gitu antara negara dengan rakyat kan, itu nggak gampang.